Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Andri, dari Prodi Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Masih di dalam seri video perkuliahan analisis keputusan dan data mining, di mana video kali ini merupakan lanjutan dari video pertama, yaitu yang membahas tentang konsep dan juga overview tentang materi di mata kuliah AKDM yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Baik, kita mulai. Di video kali ini kita akan bahas tentang multi criteria decision making dan juga salah satu metode yang digunakan di dalam MCDM atau multi criteria decision making, yaitu adalah metode SAW atau Simple Additive Weighting. Ini termasuk ke dalam materi untuk pertemuan kedua, di lanjutan dari video sebelumnya. Fokus dari video kali ini kita akan bahas tentang MCDM dahulu pertama, kemudian selanjutnya adalah salah satu metode yang digunakan di MCDM. Baik, di dalam MCDM ini adalah proses dari pengambilan keputusan, di mana sifat pengambilan keputusan itu nanti sifatnya relatif kompleks. Dan juga di dalam pengambilan keputusan nanti akan mengikutsertakan beberapa orang pengambil keputusan. Kemudian juga ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dan setiap kriteria nanti akan memiliki bobot tertentu. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendapatkan nilai optimal atau solusi optimal dari sebuah permasalahan. Kemudian komponen-komponennya apa saja di dalam MCDM? Ada 3 komponen utama, yaitu ada alternatif, ada kriteria, dan ada bobot. Alternatif itu merupakan berbagai kemungkinan pilihan atau solusi yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan kita atau untuk menjawab permasalahan. Nah, alternatif yang terbaik nanti akan dipilih berdasarkan pemenuhan kriteria dan yang paling memiliki risiko terkecil ketika nanti dijalankan. Elemen yang kedua atau komponen yang kedua adalah kriteria, di mana kriteria merupakan pertimbangan dalam penetapan alternatif keputusan. Jadi digunakan untuk menyaring alternatif-alternatif solusi yang sudah kita cari sebelumnya. Kemudian ada komponen yang disebut sebagai bobot, di mana ini merupakan sebuah skor yang diberikan ke setiap kriteria yang menggambarkan seberapa penting atau seberapa tinggi rendahnya preferensi dari setiap kriteria yang ada. Nah, salah satu metode yang digunakan di dalam MCDM atau multi criteria decision making adalah salah satunya adalah Simple Additive Weighting atau kita singkat SAW. Nah, metode ini seperti apa? Ini adalah dikenal dengan metode penjumlahan terbobot. Konsep dasarnya adalah pertama kita cari penjumlahan terbobot dari rating kinerja setiap alternatif di semua atribut yang ada. Ini adalah metode yang cukup dikenal dan paling banyak digunakan orang. Kemudian nanti sebelum kita memberikan rekomendasi keputusan mana yang terbaik, sebelumnya kita perlu tahu dulu bobot yang atau tingkat kepentingan dari kriteria yang ada itu ditentukan dahulu oleh pembuat keputusan. Dia lebih prefer atau bobot untuk kriteria yang ada itu seperti apa. Baik, ini adalah langkah penyelesaian. Nanti yang pertama kita tentukan dulu kriterianya apa saja. Jadi nanti kita simbolkan dengan CI. Nah, I ini nanti sampai sejumlah sekian, itu tergantung pada jumlah kriteria yang mau kita perhitungkan sebagai kriteria untuk pengambilan keputusan.
Kemudian yang kedua adalah kita tentukan dulu rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Nanti ada proses penghitungannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat matriks keputusan berdasarkan kriteria. Kemudian kita lakukan normalisasi berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut. Nah, kriteria itu nanti ada berbeda ya, ada bermacam-macam atributnya. Contoh misalnya ada kriteria harga, ada kriteria misalnya keuntungan. Kalau misalkan kriteria harga, maka kita lebih menyukai nilai yang semakin rendah, malah yang semakin bagus. Tetapi untuk kriteria keuntungan itu adalah semakin tinggi nilainya, kita akan lebih cenderung untuk memilih pilihan tersebut. Nah, jadi sifatnya nanti berbeda ya, kategori atau atribut dari setiap kriteria. Nanti kita harus cek dahulu. Ini adalah pemilihan nilai R. Nilai R itu nanti akan menunjukkan nilai preferensinya. Nah, jadi nanti ada rumus yang berbeda ketika ada satu kriteria yang dia lebih condong atau lebih mirip terhadap atribut keuntungan, atau yang kita yakini bahwa kriteria tersebut kalau nilainya semakin tinggi semakin bagus. Atau juga sebaliknya, nanti ada rumus tersendiri untuk atribut kriteria yang kita yakini dia lebih cenderung ke atribut biaya, atau ketika nilainya lebih rendah adalah pilihan yang semakin bagus. Di mana R adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif A pada atribut C dan C. Nanti perhitungannya seperti apa kita akan lihat dari studi kasus. Kemudian langkah keempat adalah hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot, sehingga nilai terbesar dan yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Nah, nilai preferensi untuk setiap alternatif dinotasikan dalam bentuk VI. Nah, nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih atau lebih memiliki preferensi yang besar. Artinya lebih baik untuk kita memilih pilihan tersebut. Baik, kita langsung masuk ke studi kasus bagaimana penggambaran metode SAW ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan multi kriteria decision making. Jadi di sini ada kasus sebuah perusahaan akan memilih 2 orang dari beberapa kandidat untuk nantinya bisa diterima sebagai karyawan. Ada 4 kriteria untuk pengambilan keputusan, yaitu ada tes sistem informasi, tes instalasi jaringan, tes psikologi, dan tes agama. Kemudian dari manajer atau pengambil keputusan itu menetapkan pembobotan dari setiap tes atau setiap kriteria. Itu masing-masing persentasenya Anda bisa lihat di slide. Jadi ada C1 35%, C2 25%, C3 25%, dan C4 15%. Diketahui ada 6 orang kandidat yang melamar pekerjaan ini. Nah, sebelumnya kita cek dulu kriteria-kriteria ini apakah nilainya itu makin besar makin bagus atau makin kecil makin bagus. Kalau kita lihat C1 sampai C4 ini semuanya berupa tes. Artinya semakin tinggi nilai tesnya adalah yang semakin bagus. Oke, maka kita sepakat C1 sampai C4 memiliki atribut benefit kalau kita mengacu pada rumus yang di atas tadi. Kemudian diketahui skor setiap kandidat di semua tes adalah sebagai berikut. Jadi ini
data yang kita dapatkan dari hasil ujian. Jadi ini menunjukkan nilai dari semua kandidat untuk semua tes yang ada. Nah, langkah penyelesaiannya seperti apa? Pertama, kita lakukan dulu normalisasi data untuk setiap skor yang didapat oleh seluruh kandidat pada setiap kriteria. Nah, kita harus perhatikan juga tadi ya, ada atribut kriteria. C1, C2, C3, C4, tadi kita sepakat bahwa semakin tinggi nilainya, semakin bagus. Artinya, nanti dalam memilih atau melakukan normalisasi, nanti kita mengacu pada rumus ini, karena tadi C1 sampai C4 semuanya adalah mengikuti atribut keuntungan atau lebih besar, lebih bagus, semakin besar semakin bagus, maka nanti kita gunakan yang ini ya, yang atas ini. Baik, setelah itu disepakati, kemudian kita lakukan normalisasi. Normalisasi ini definisinya apa? Kita mau buat, misalnya kita lihat dulu untuk yang C1. Jadi dari semua kandidat yang ada pada tes atau ujian C1, itu nilai yang tertinggi nanti kita akan berikan skor 1. Jadi tidak ada lagi skor 70, 80, 85, 82, yang ada adalah maksimal itu 1 dan di bawahnya adalah kurang dari 1. Nah, untuk tes C1 ini yang paling tinggi, yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah 85. Artinya 85 nanti dia akan kita jadikan nilai 1. Sedangkan nilai-nilai yang lainnya, nilai yang didapatkan oleh kandidat yang lainnya pada ujian C1, dia akan kita normalisasi, yaitu kurang dari 1. Nah, caranya seperti apa menormalisasi data ini? Pertama, kita lihat dulu tadi ada data 70, jadi ini ada kandidat A1, dia mendapatkan 70 pada tes C1. Sekarang untuk normalisasi kita lakukan per kolom. Kita olah dulu yang C1. Nah, di sini saya berikan dua contoh pengerjaan normalisasi untuk kolom A1, baris A1 dan baris A2 untuk kriteria C1. Nah, 70 kita normalisasi. Tadi di awal kita sudah tahu bahwa di dalam C1 nilai paling tinggi adalah 85. Maka nilai 70 kalau kita normalisasi adalah 70 dibagi dengan 85 yang merupakan nilai paling maksimum. Anda perhatikan di sini nilai paling maksimum di dalam seluruh nilai yang ada di dalam C1. Jadi nanti hasilnya adalah 0,82. Kita nanti akan konversi tabel data ini ke dalam matriks yang ternormalisasi. Kita sebut nanti matriks R. Kemudian contoh normalisasi yang kedua, ini untuk Anda perhatikan yang warna hijau, 50. Ini 50 kita normalisasi seperti tadi di awal. Nilai paling tinggi di dalam C1 adalah 85. Maka 50 nanti kita normalisasi menjadi 50 dibagi dengan 85. Atau nilai terbesar dari semua nilai yang ada di dalam C1. Jadi pengerjaannya diingat adalah per kolom. Kemudian kita geser ke C2. Anda perhatikan yang warna biru ini adalah 50, sedangkan nilai tertinggi di dalam tes C2 adalah 75.
Maka 50 kalau kita normalisasi adalah 50 dibagi 75. Nah, rumusnya Anda bisa cek di sebelah kanan. Termasuk juga yang warna merah muda, di sini ada 60. Kalau kita normalisasi juga mengikuti logika yang sama. Jadi pengerjaannya adalah per kolom. Setelah ini, maka kita bisa dapatkan nilai matriksnya. Matriks ternormalisasi bisa dipastikan bahwa setiap nilai maksimum untuk setiap kriteria itu sama dengan 1. Karena apa? Tadi kita sepakat bahwa C1 sampai C4 adalah paling besar, adalah yang paling bagus. Nah, setelah ini jadi matriks R, kemudian kita tadi ada informasi tentang bobot ya. Nah, bobot ini kemudian nanti kita ini bobot yang di sebelah ini C1 sampai C4. Bobot ini kemudian nanti kita buat ke dalam matriks vektor. Jadi 0,35, 0,25, 0,25 dan 0,15. Ini merepresentasikan bobot dari C1, C2, C3 dan C4. Kemudian kita kalikan matriks R, kita kalikan dengan matriks vektor W, yang kemudian akan menghasilkan satu matriks sendiri, yaitu matriks preferensi. Dari sana kita bisa lihat bagaimana cara penghitungannya. 0,82 ini contoh ya, ini matriks hasil ini, matriks preferensi kita sebut sebagai matriks V, di mana V1 atau baris pertama dari matriks V ini adalah caranya 0,82 dikali 0,35 ditambah 0,67 kali 0,25 ditambah 0,94 kali 0,25 ditambah 0,71 kali 0,15 sama dengan 0,796. Cara yang sama berlaku untuk baris di bawahnya. Setelah ini berarti kita sudah dapatkan matriks V, di mana terlihat bahwa nilai preferensi tertinggi sebesar 0,939. Jadi kalau kita simpulkan dari data matriks preferensi tadi, dari kandidat A1 sampai A6, kalau kita tampilkan datanya, maka nilai yang terbaik itu dimiliki oleh kandidat A5 untuk semua kriteria yang ada dengan mempertimbangkan bobot pengambilan keputusan yang sudah ditentukan di awal. Nah, kalau di soal atau di studi kasus tadi kita diminta untuk merekomendasikan 2 orang kandidat yang layak untuk diterima, maka kita ambil 2 terbesar berdasarkan nilai preferensi yang sudah didapat. Yaitu kalau kita lihat di nilai matriks atau nilai preferensi tadi, kita lihat ada 0,939. Kemudian ini yang terbesar pertama, yaitu didapatkan oleh A5, dan terbesar kedua adalah 0,909 yang didapatkan dari kandidat A4. Maka kita bisa rekomendasikan bahwa A5 dan A4 layak untuk diterima sebagai karyawan. Nah, ini silahkan nanti Anda ulangi prosesnya, Anda coba kerjakan studi kasus di atas tadi. Baik, kemudian ini ada contoh yang kedua. Ini contohnya adalah sebuah perusahaan, dia ceritanya mau membeli mobil, di mana pemilihan ada beberapa alternatif nanti. Pemilihan mobil mana yang akan dipilih sebagai mobil perusahaan itu nanti ada 3 kriteria, C1, C2, C3.
ada model dari mobil tersebut, kemudian reliabilitas atau keandalan dari mobil, dan C3 adalah harga dari mobil tersebut. Kita lihat kita pahami dulu ya, dari 3 kriteria ini apakah memiliki atribut benefit semua, atau atribut biaya, atau malah ada beberapa yang berbeda. Kita lihat C1, model. Ini berarti makin besar nilainya, kita semakin menyukai. Artinya nilai preferensi kita adalah semakin tinggi, semakin bagus untuk C1. Maka ini mengikuti atribut benefit. Untuk C2, ini adalah reliabilitas. Kita juga akan lebih menyukai nilai reliabilitas yang lebih tinggi. Artinya ini mengikuti atribut benefit. Sekarang untuk C3, ini adalah harga dari mobil tersebut. Semakin tinggi nilainya, justru malah kita tidak menyukai. Kita akan lebih memilih yang harganya lebih murah. Artinya C3 mengikuti atribut biaya. Nah, Anda perhatikan di sini ada kriteria yang berbeda. Nah, berarti nanti harapannya di antara sekian alternatif yang ada nanti, itu kita akan pilih yang modelnya paling bagus, yang paling reliable, dan yang paling murah. Kemudian lanjutan data dari studi kasus di atas adalah kriterianya atau pembobotan kriteria itu diketahui sebagai berikut. C1 30%, C2 40%, C3 30%. Ini berdasarkan data yang diberikan oleh pengambil keputusan. Ada 4 alternatif, Anda bisa lihat, kita simbolkan sebagai A1, A2, A3, A4. Kemudian dari data kita rekap bahwa diketahui setiap alternatif, nilai yang didapat pada setiap kriteria ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk kriteria model, kita bisa lihat yang paling baik adalah Ford. Untuk reliabilitas adalah Civic atau A1. Kemudian untuk kriteria harga, kita lihat yang paling baik atau yang paling murah ya kalau di sini, karena atribut biaya, maka yang terbaik adalah A1. Tapi itu hanya sekedar analisis awal, kita belum masuk ke SAW. Baik, langkah awal. Nah, ini Anda bisa latihan di sini, Anda bisa pause dulu, Anda coba kerjakan dengan langkah yang sudah kita bahas di studi kasus pertama. Silakan Anda pause dulu untuk latihan, kemudian kita akan cocokkan jawabannya di slide setelah ini. Baik, jika Anda sudah mencoba, maka ini langkah-langkahnya kurang lebih sama. Jadi kita buat dulu ke matriks normalisasi, kemudian dari matriks normalisasi kita kalikan dengan matriks bobot, yang kemudian akan menghasilkan matriks preferensi. Nah, perlu diingat yang paling baik di setiap kriteria itu yang memiliki nilai 1. Nah, Anda juga harus perhatikan kriteria tadi itu memiliki atribut benefit atau atribut biaya. Perbedaan atribut tadi itu nanti akan berpengaruh pada cara kita untuk melakukan normalisasi data. Nah, maka dari rekapan data tadi, kemudian dari hasil penghitungan, bisa dikatakan bahwa A1 memiliki nilai preferensi yang paling besar, atau sebesar 0,933. Maka kita bisa rekomendasikan bahwa alternatif A1 itu bisa dipilih untuk atau sebagai keputusan. Baik, demikian untuk metode SAW. Nanti di video selanjutnya kita juga akan bahas metode multi kriteria decision making untuk
metode TOPSIS. Baik, demikian video kali ini saya cukupkan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.